Satu persatu manfaat dan yang dikerjakan adalah hal yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad untuk dipersembahkan kepada Rasulullah. Orang yang menjadi penyebab kumpulnya kita, orang yang kita rayakan malam hari ini kelahirannya itu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita nodai acara yang mulia ini. Jangan pernah kita kotori acara yang sudah mulia ini, dirancang oleh para leluhur kita, oleh para salafus saleh, para ulama kita. Jangan kita sekali-kali mengotori, entah dengan ucapan, entah dengan perilaku, atau cara-cara yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, sebentar lagi kita bakal kampanye nih. Ini bukan bicara politik, ambil contoh aja nih hadirin hadirat ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi tempat maulid seperti ini adalah tempat di mana kita mengenalkan Rasulullah sallallahu wasallam. Semakin sering kita datang ke tempat-tempat seperti ini, maka akan semakin sering kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, maka kita akan mengenal Rasulullah dan timbul ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kalau sebentar lagi kita ada masa kampanye, kenal juga enggak sama tuh orangnya, fotonya dipajang di mana-mana. Semakin sering kita lihat, semakin sering dibicarakan, semakin sering kita tonton, maka akan menjadi cinta lama-kelamaan. Jangankan cinta Pak Bu, terkadang rela musuhan, enggak tegur sapa, cuman karena beda pilihan. Rela bermusuhan kepada orang yang mungkin saja tidak menepati janjinya, dan dia nggak kenal sama kita Pak. Dia nggak kenal, tapi kita rela berkorban untuknya. Maka acara maulid Nabi Muhammad yang seperti ini adalah kampanye untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kalau yang demikian bisa menimbulkan rasa kita ingin berkorban, maka semakin banyak kita menghadiri acara maulid Nabi Muhammad, semakin besar rasa iman kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, semakin besar hati ini ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Semakin sering kita mendengar telinga kita tentang Nabi Muhammad, semakin sering mata ini memandang orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka hati ini pun ingin mendengar, ingin melihat, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, seorang nabi yang paling banyak Allah puji dan Allah sebutkan anggota badannya di dalam Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhar rasul, Taha, Yasin, sebutan-sebutan yang indah untuk Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah dilapangkan dadamu? Dada siapa yang disebut oleh Allah? Dada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Wa rafa'na laka dzikrak wa alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka widraka alladhi anqadha dhahrak. Pundak siapa yang disebut oleh Allah? Pundak Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa la tad'u 'ainaika anhum, janganlah matamu kau palingkan dari mereka, kata Allah. Mata siapa? Mata Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siapa? Lisan siapa yang disebut oleh Allah? Lisan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semua anggota tubuh Nabi Muhammad hampir disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wajah siapa yang disebut? Wajah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan masih banyak, makan dabal fuadu marra'a, hati siapa yang disebut? Hati Nabi Muhammad yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi ayat-ayat sehingga puncaknya wa innaka la'ala khuluqin azim. Alhamdulillah. Sungguh di dalam dirimu Muhammad terdapat budi pekerti yang agung, yang termulia. La'alla khuluqin azim, di antara makhluk yang lainnya. Maka Nabi Muhammadlah sumber kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dihadiahkan kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam salah satu riwayat dikatakan dalam kitab Al-Bidayatul Hidayah, Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan terjadi rannal iblis bi arba'ati rannat. Iblis itu pernah menjerit dengan jeritan yang hebat luar biasa. Berapa kali? Dalam riwayat arba'a rannat, 4 kali. Yang pertama, pada saat hina turida walu'ina, ketika dia diusir dari surga oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iblis menjerit dengan jeritan yang luar biasa. Bayangkan ribuan tahun iblis ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia enggak mau. Dan sebab itulah aba wastakbara, dia menjadi sombong dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah laknat dan Allah usir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun menjerit dengan jeritan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, hina wulidal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saat hari di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, maka sahatul iblis itu menjerit dengan jeritan yang luar biasa. Bagaimana tidak hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad dilahirkan, iblis tahu ini nama yang disandingkan oleh Allah. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tidak ditemukan tiang arsy terkecuali bergantung hiasan Muhammad Rasulullah. Tidaklah dia masuk ke dalam surga iblis terkecuali setiap daunnya tertulis Muhammad Rasulullah. Semua hiasan-hiasan di surga bersandingkan Muhammad Rasulullah, dan langit-langit pun dihiasi oleh Allah dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Maka Muhammad telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembawa rahmat Allah. Manusia yang tidak ridha, satu pun manusia ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dalam peperangannya penuh dengan rahmat. Manusia yang di dalam agamanya selalu basyiru wala tunafir, selalu memberikan hal yang gembira dan tidak menyulitkan umatnya. Satu manusia yang rela berkorban di hadapan Allah, sehingga Allah katakan fa'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kau akan dibangkitkan dengan kedudukan yang terpuji ya Muhammad, yaitu syafaatul uzma, syafaat terbesar yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Seorang manusia yang ketika ajalnya akan tiba maka tidak keluar dari lisannya terkecuali umatnya. Seorang manusia yang diberikan 3 doa yang diterima oleh Allah, 3 doa yang mustajab. Maka dia meminta doa pertama, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni umatku. Yang kedua Allahumma ighfir li ummati, ampuni umatku. Yang ketiga ku simpan untuk nanti di hari akhir agar umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang begitu hebat berkorban untuk kita hadirin dan hadirat. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan. Maka apa yang kita lakukan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih? Dikatakan salamatul insan, salamatul badan. Orang kalau mau selamat badan dari penyakit ya, gimana? Qillatul ta'am, makan sedikit aja. Jangan makan banyak-banyak Pak Bu. Kalau mau sehat, ya, mau sehat nih, salamatul badan fi qillatit ta'am, makannya sedikit. Wassalamatul ruh, kalau ruh mau selamat, ya, ruh ini yang membawa badan ini ruh, yang komandoin badan kita ini ruh. Kalau mau selamat bagaimana? Qillatul atham, jangan banyak dosa. Allah. Kalau banyak dosa, ruh kita itu enggak terima hadirin. Fitrah ruh kita ini bersih, fitrah ruh kita ini suci. Ketika kita melakukan dosa maka timbul rasa tidak tenang, ketika timbul rasa tidak nyaman, ketika timbul rasa hidup di dunia tidak pernah merasa puas hidup di dunia. Apa yang menimbulkan semua perkara yang tidak nyaman dalam hati? Dosa. Maka selamatnya ruh pada saat kita berbuat sedikit dalam dosa. Karena nggak mungkin kita nggak berbuat dosa. Kita manusia, makhlul khata' wan nisyan.
tempat salah dan lupa, pasti dosa itu akan mampir setiap hari kepada kita. Maka usahakan untuk kita sedikit dalam melakukan dosa, paling tidak kita meminimkan untuk tidak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ruh kita merasa tenang, agar ruh kita merasa nyaman. Karena ruh ini akan berontak ketika kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau selamat ruh, jangan tinggalkan sholat. Kalau mau hidup tenang, jangan tinggalkan sholat. Janganlah kita tinggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau selamat, mau tenang, hidup nyaman, tentram, bukan karena uang. Berapa banyak kita lihat petani-petani, berapa banyak mereka orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan, tapi senyum dan tertawa setiap hari dengan ketenangan, hidupnya nyaman. Berapa banyak orang yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan kemegahan, tapi tidak pernah nyaman dan tenang hidupnya. Artinya ruh di dalam hatinya selalu berontak dengan perbuatannya. Maka salamatur ruh fi qillatil atham. Dan selanjutnya wasalamatud din, dan selamatnya agama. Kalau agama kita mau selamat, ya bagaimana kalau agama kita mau selamat? Kita nggak mau kena aliran yang sesat, faham yang sesat, ya. Kita mau agama kita diselamatkan oleh Allah sampai matinya kita dengan husnul khatimah. Mati kita dalam membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Maka dikatakan kalau seandainya badan itu bisa selamat, qillatul ta'am, ruh kita bisa tenang hidup di dunia dengan qillatul atham, sedikit berbuat dosa, maka agama kita salamatud din, selamatnya agama, fis salatu ala khairin anam, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Inilah yang menyelamatkan agama kita. Maka dari itu hadirin, burdah, maulid, semua salawat-salawat yang diajarkan oleh guru-guru kita, majelis perkumpulan salawat, dimanapun mengadakan salawat, dimanapun mengadakan hadrah memuji Nabi Muhammad, apa gunanya? Untuk apa kita lakukan itu? Salamatud-din, untuk menyelamatkan agama kita. Tidak akan pernah tersesat mereka orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Mereka orang-orang yang senantiasa lisannya bersalawat kepada Rasulullah, maka selamatlah agamanya. Maka ajarkan anak-anak kita untuk mencintai salawat. Ajarkan anak-anak kita mencintai Nabi Muhammad. Ajarkan istri kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, sehingga menjadi keluarga yang subur dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Keluarga yang subur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah cukup waktu untuk mengisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perkumpulan yang demikian ini, kita sangat beruntung ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga perkumpulan ini dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita nggak pengen pulang sia-sia. Kita nggak pengen pulang tangan kosong. Kita pengen pulang bawa berkah. Kita pengen pulang bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen pulang bawa sesuatu bekal untuk dibawa ke rumah. Enggak pulang begitu saja. Maka apa yang harus dijaga? Hati kita jaga di perkumpulan yang semacam ini. Mata kita jaga, dan jangan kita pernah mengecilkan orang yang di hadapan kita. Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, ketika taubat seseorang itu diterima atau tidak, maka tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui. Adakah orang yang bisa menghukumi seseorang itu taubatnya diterima atau tidak? Nggak ada yang bisa menghukumi. Orang fulan sudah diterima taubatnya atau belum diterima taubatnya oleh Allah. Tapi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tandanya dikatakan oleh beliau, tidak pernah merasa dirinya bersih dari dosa. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain di sekitarnya. Tanda pertama nih, Pak. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang. Jadi kalau kita sudah hadir pulang maulid, lantas setelah pulang bubar dari majelis, melihat orang yang tidak hadir majelis, maka kita merasa lebih mulia, pulang dengan tangan kosong. Tapi ketika kita pulang justru memuliakan mereka,
Justru kita semakin merasa kita banyak dosa, semakin ingin bertaubat kepada Allah, semakin sering ingin beristighfar, semakin sering ingin bersalawat. Kita bawa bekal dari majelis ini, hadirin. Sebaliknya tadi. Dan yang kedua, orang yang diterima taubatnya, tanda-tandanya orang tersebut akan selalu cenderung dan condong kepada hal yang baik dan enggan untuk melakukan hal yang buruk. Lebih sering untuk berbuat baik. Maka dari sini kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita koreksi. Pertama adalah diri kita. Pertama diri kita. Yang kedua, keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah menjalani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih? Apakah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk? Apakah kita orang yang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di tengah-tengah rusaknya umat manusia yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, mereka yang menghidupkan sunnahku di tengah fasadnya umatku, maka mendapatkan 100 pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam rumah kita, kita mendapatkan pahala orang-orang yang syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Apalagi di tengah-tengah saat rusak-rusaknya umat manusia, dan yang sedikit sekali yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini kita mendapatkan kesempatan itu dari Allah. Kesempatan terpanggil, yaitu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah guru kita. Maka kita insya Allah berharap kita membawa bekal dari pulangnya majelis ini, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah. Dan untuk menutup, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, muslimin yang di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Rabbana ya dzal ula bil Mustafa khairil mala irfa' anil khalqil bala فإنهم ضعفوا أجمعين فإنهم ضعفوا أجمعين فإنهم ضعفوا أجمعين واحمل لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكف الأذايا معذين والقحط ارفع والوباء واجعل عدانك الهباء وأمر حمانا والرباء وكن لنا عونا معين وانظر إلى إخواننا في الفلسطين وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيديدنا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤخر من جنا فأنت بالعفو غني واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الكرام وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.